Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang notasi sigma. Ya, kalau tadi di bagian pertama sudah kita bahas tentang definisi atau pengertian, kemudian juga sudah kita bahas tentang bagaimana bentuk umum, ya. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat dari notasi sigma, ya. Di sini sudah ada saya jabarkan 10 sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, kita mulai dulu dari yang paling dasar. Yang pertama yaitu sigma dari C dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas N. Nah, kalau ini kita jabarkan, tapi ingat ya, sebelum kita jabarkan kita ingat dulu, C ini bernilai konstan, atau bisa juga kita sebut C ini adalah konstanta, ya. Ini kita sebut konstanta, ya. Jadi dia bilangan tetap. Nah, kalau kita jabarkan berarti ini sama artinya dengan C ditambah C ditambah C, ya, C ditambah C ditambah C, kemudian dan seterusnya sampai ditambah suku terakhir juga ditambah C. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini sama saja dengan bentuk penjumlahan berulang. Ya, ini bentuk penjumlahan berulang. Nah, ya, penjumlahan berulang. Nah, kita ingat lagi kalau di dalam konsep SD dan SMP yang namanya penjumlahan berulang itu berarti identik dengan perkalian. Nah, jadi kita bisa sebut penjumlahan berulang C ditambah C ditambah C ini sama dengan N kali C dijumlahkan. Nah, jadi itu untuk yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pengembangannya dari si nomor 1, di sifat nomor 1. Nah, kalau kita lihat tadi di sifat nomor 1, nilai dari batas bawah K-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, sifat nomor 2, nilai K-nya atau batas bawahnya sama dengan M. Tapi nilai batas atasnya tetap, yaitu N. Dan di sini kita nyatakan untuk barisannya kita nyatakan masih C konstanta. Nah, jadi perubahannya di sini adalah di rumusannya, ya. Penjabarannya nanti dari untuk yang sifat 2 ini adalah N kurang M, jadi batas atas N kurangi sama batas bawah M, lalu ditambah 1. Nah, kemudian dikali dengan C, ya. Nah, jadi ini yang untuk yang membedakannya, ya, dengan yang nomor 1. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ini kita bisa lihat, ya, di sifat nomor 3 bentuknya yang ini. Nah, ini adalah perkalian antara C itu tadi kita katakan konstanta dan FK itu adalah suatu barisan. Nah, ini barisan, ya. Barisan, ya. Barisan. Nah, oke, mohon maaf kalau kurang jelas tulisannya. Nah, jadi kalau untuk yang konsep nomor 3 ini, kita bisa membuatnya bentuk kesamaannya yaitu dengan cara konstantanya dikeluarkan dari dalam notasi sigma. Jadi ada di luar dia. Kemudian dikali dengan ini nanti tanda kali, ya. Coba kita buat ini pakai tanda kali. Saya buat pakai dot. Kali sigma dari FK, ya, untuk batas bawah K sama dengan 1 sampai N, ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak samanya di mana tak samanya? Tak samanya hanya bedanya di tanda operasi hitungnya saja. Di sini di nomor 4 pakai tanda tambah, di nomor 5 pakai tanda kurang.
ya. Nah, jadi untuk prinsipnya di sifat 4 dan 5 ini prinsipnya adalah ingat, ini harus batas bawahnya sama, ya. Batas bawah dan batas atasnya harus sama. Jadi yang pertama kita lihat di sini kalau usia K sama dengan 1 batas bawahnya sampai N, ya. Dan fungsi atau barisannya yang mau dijumlahkan FK tambah GK, berarti ini kita pisahkan satu-satu. Berarti ini sigma dari FK batas bawah K sama dengan 1 sampai N ditambah sigma GK batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas N. Nah, untuk pengurangan gitu juga, nanti dilakukan pemisahan. Nanti disinkronkan tandanya, karena operasi hitung fungsi barisannya adalah kurang, maka di sini harus kurang. Nah, itu untuk yang nomor 4 dan 5. Nah, sekarang yang berikutnya adalah di nomor 6. Ya. Di nomor 6, kalau kita lihat di sini, ya hasil penjabarannya, nah dia bentuk penjumlahan. Nah, tapi di sini kita lihat batas bawahnya beda. Ya. Batas bawahnya ada perbedaan sedikit. Nah, kalau saya menganalogikan model yang nomor 6 ini ibarat kata seperti naik tangga. Ya. Nah, naik tangga. Kenapa kok saya bilang pakai bahasanya naik tangga? Ilustrasinya begini. Kalau kita misalnya mau naik pakai tangga, naik tangga, ada anak tangga yang pertama sampai anak tangga ke-10 misalkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau naik sampai ke anak tangga ke-10, kita akan mulai dulu dari anak tangga pertama. Kemudian naik ke anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, kita berhenti gitu di anak tangga keempat. Nah, kemudian kalau misalnya kita nanti mau menuju ke anak tangga ke-10, ya, menuju ke anak tangga yang ke-10, kita nggak perlu lagi harus ngulang dari awal, tapi kita bisa lanjut aja, naik ke anak tangga ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, sehingga sampai nanti di anak tangga ke-10. Nah, itulah yang berlaku di sifat yang nomor 6 ini. Ya. Jadi bentuk sigma dari FK dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N, batas atasnya, itu bisa dipisahkan dengan membuat seperti ini. Sigma dari FK, batas bawah K sama dengan 1 sampai R. Jadi R ini adalah nilai tertentu tapi yang masih di dalam interval dari batas sigmanya, ya. Ditambah dengan sigma dari FK dengan batas bawah K-nya sama dengan R tambah 1. Artinya yang di atasnya si R. Nah, sampai nanti batas atasnya adalah batas terakhir dari si notasi sigma. Nah, itu untuk yang nomor 6. Ya. Nah, kemudian yang nomor 7 dan nomor 8 ini adalah konsep yang digunakan di sini adalah perubahan batas bawah. Ya, ini perubahan dari batas, ya, batas bawah sigma, ya. Batas bawah dari notasi sigmanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di nomor 7, ya, di nomor 7 ini, ya. Kita perhatikan kalau untuk sigma FK untuk K sama dengan R sampai N, itu sama artinya dengan sigma F K kurang T dengan batas bawahnya dirubah. K-nya sama dengan R tambah T, N-nya sama dengan N-nya berubah jadi N tambah T. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau batas bawahnya dirubah dengan cara menambahkan nilai T, batas atasnya juga harus ditambah T. Nah, jadi ini harus adil istilahnya. Ya, harus adil. Nah, tetapi di bentuk rumus barisannya yang tadi awalnya K, maka nanti di sini akan kita rubah menjadi K kurang T. Nah, jadi diambil di sini kenapa kita buat di sini kurang T? Kita ambil aja kita ambil lawannya dari si penambahnya tadi.
Ada pembuktiannya, ada, cuman nggak akan saya apakan di sini ya, nggak akan saya jabarkan di sini karena nanti terlalu lama ya, mungkin di lain waktu. Nah, begitu juga untuk yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 juga berlaku hal yang demikian, analoginya berarti. Nah, berarti nanti di sini kita bisa lihat kalau sigma dari FK dengan batas bawah K sama dengan R sampai batas atasnya N, maka ini sama dengan sigma FK ditambah T. Nah, jadi di sini ada, kita lihat di sini tambah T, tapi batas bawahnya di sini K sama dengan R kurang T, N sama dengan batas bawahnya juga N menjadi N kurang T. Jadi kalau misalnya di sini dia R-nya dikurang T, batas bawahnya dikurang T, batas atasnya juga dikurang T. Ya, itu untuk mengenai si perubahan batas bawah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nomor 9 dan nomor 10 ini juga hampir sama. Ya, nomor 9 dan nomor 10. Nah, tapi di sini dia perbedaannya hanya di operasi tanda penjumlahan dan pengurangannya, ya. Tapi kalau kita lihat di sini bentuknya kuadrat. Nah, ini kita anggap yang dua ini sebagai bentuk kuadrat sempurna. Ya, kuadrat sempurna. Nah, oke, kuadrat sempurna. Jadi nanti yang pertama langkahnya adalah kita melakukan bentuk ini, penjabaran dari kuadrat sempurnanya. Untuk yang nomor 9 itu hasil penjabarannya adalah FK kuadrat ditambah 2FK GK ditambah GK kuadrat. Nah, sedangkan kalau untuk yang nomor 10 penjabarannya adalah FK kuadrat kurang 2FK GK ditambah GK kuadrat. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya nanti kita perhatikan hasil penjabarannya, nanti jadinya seperti ini dia. Nah, ini saya perbaiki sedikit, ini ada tanda kurungnya, saya buat lebih besar lagi ya. Nah, ini karena di sini dia hasil penjabaran ya, hasil penjabaran. Nah, ini juga di nomor 10 hasil penjabaran. Oke. Nah, kemudian nanti bisa diberlakukan di sini untuk yang nih. Jadi nanti di nomor 9 nomor 10 ini setelah dijabarkan bisa dipakai nanti sifat yang operasi penjumlahan dan pengurangan seperti di nomor 4 dan nomor 5. Nah, itu untuk penjelasan dari sifat-sifat notasi sigma yang ada, dan selanjutnya akan kita lanjut nanti ke contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.